ya. Silakan kalau mau direcord sendiri ya menggunakan HP ataupun media lainnya silakan. Oke, kita lanjut. Jadi pertama kita ambil datanya dari data provider. Jadi data yang kita gunakan adalah data real, ya. Oke, Yaufanen. Oke, kira-kira Kevin mau sama apa yang dijadikan objek penelitiannya? Oke, Samantha. Oke, tambahkan titik JK. Ya, pilih yang titik JK ya, karena ini saya pernah menerangkan yang sebelumnya ya di geometrik dan arimetrik. Nah, ini lebih detailnya seperti ini ya. Oke, karena ini adalah website out of the country ya, ini website luar, maka harus ditambahkan setelah kode sahamnya itu ditambahkan titik JK yang menandakan bahwa sahamnya ada di Jakarta. Kemudian historical data, klik historical data. Nah, kita akan ingin ambil datanya teman-teman ya. Nah, datanya ini bisa dalam hal ini data dalam bentuk YTD, year to date, artinya year to date itu misalnya sekarang tanggal 27 bulan April 2021, kalau kita ngomong year to date 1 tahun ke belakang berarti 27 April 2020 itu YTD, atau year on year. Kalau year on year berdasarkan book of accounting, berdasarkan tahun buku secara akuntansi ya, berarti itu Januari ketemu Desember. Oke, dalam penelitian biasanya kita ada namanya jangka waktu penelitian. Biasanya jangka waktu penelitian biar datanya valid minimal 5 tahun teman-teman. Oke, kita setting time period-nya, diklik Kevin. Kita pakai yang YTD aja ya teman-teman ya, year to date aja ya. Kemudian 5Y, klik yang 5Y ya, yang YTD yang 5Y ya. Oke, tapi tetap year to date dia kan, berarti kalau kita flashback kembali 5 tahun ke belakang gitu kan, dari tanggal sekarang 5 tahun ke belakang berarti kan 2019 2020 19 gitu kan, 17 16 berarti 27 April 2016. Oke, soundnya udah, historical price udah betul, frekuensinya pilih monthly, apply. Oke, di scroll ke bawah sudah berubah belum? Terus saya scroll lagi terus ke bawah terus. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah ke atasin ya. Ke atasin baru kita download datanya. Oke, kalau sudah diklik ya datanya. Oke, kita tunggu. Kalau sudah kan datanya masih berantakan ya, karena ini kita tarik datanya dalam bentuk CSV. Oke, save as dulu jadi Excel, Mas Kevin. Save as dulu jadi Excel. Ya, soalnya kalau kita nanti nggak save as jadi Excel, ketika kita ya, kalau kita sudah ini berubah, nanti berubah lagi ke CSV. Ke atas yang pertama. Slow. Nah, ada Excel yang berantakan ya, sama ada yang Excel otomatis rapih ya. Contoh di kelas sebelumnya itu Excelnya langsung rapih. Nah, bagi teman-teman kayak Mas Kevin ini berarti Excelnya berantakan. Kalau Excel yang rapih itu gimana sih? Date, open, high, low-nya itu udah terpisah. Kalau dia masih satu kolom kayak gini, berarti masih berantakan. Nah, kita harus merapikan. Caranya di blok dulu, Mas Kevin. Atasnya nggak di A, jangan kayak gitu ngebloknya. Kursornya di A, kursornya di huruf A. Nah itu, sampai ada tanda hitam, klik tak. Oke, kemudian klik data. Data di atas data. Kemudian klik text to column. Yang ngobrol lain.
PowerPoint ngangkat gitu ya, ngarep. Ya, kemudian text to column, text to column, text to column. Coba Mas Kevin. Halo. Yang mana Pak? Excel di Excelnya, coba Excel. Text to column tuh yang tengah-tengah tuh, text to column, terus ke tengah, terus kanan. Ini Pak. Ya, text to column. Betul. Next. Oke, checklist komanya. Oke, next. Ya, finish. Ya, teman-teman silakan kalau mau di record takutnya lupa. Oke. Nah, kalau sudah, kan ini udah rapi ya teman-teman ya, udah terpisah ya. Jadi ada yang Excel langsung kayak gini, ada yang Excel masih berantakan. Kalau berantakan caranya tadi tuh. Ya. Nah, sekarang dari open sampai close-nya di blok. Sampai close. Terus sampai close. Oke, sekarang di delete. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Oke, volumenya juga sama. Oke, sekarang digedein, dirapiin. Pin. Kolomnya digedein, tak, klik 2 kali aja, nggak usah ditarik. Klik 2 kali, tak. Nah, satu lagi, tak. Oke, ya. Oke, tolong ditulis catatannya di O4, O4, kolom O4. Puluhan ribu, ribuan, ratusan. Maksudnya Pak, gini. Iya. Puluhan ribu, enter ke bawah. Ribuan, ya, ratusan. Nah, itu adjustment cost-nya datanya kan masih berantakan ya, teman-teman ya. Nah, itu harus dirapihkan ya. Nah, kalau kayak gini berarti kita ambil tuh titik berapa digit paling depan. Kalau puluhan ribu berarti 5, balik lagi ke O4. Geser ke kanan. Kalau puluhan ribu itu kita ambil, 5 ya. 5 karakter. Ketik 5. Ribuan 4. Ratusan 3. Oke. Tahu itu, kalau tahu ini datanya ribuan atau puluhan ribu itu dari mana? Yang Yahoo Finance. Atau kayak gini, kalau dia bentuknya 630 juta, ratusan juta, berarti ini ratusan nih teman-teman. Coba di scroll ke bawah, berubah nggak harganya? Soalnya kan harga saham kan naik turun tuh. Nah, itu ada satu tuh. Ya. Nah, itu ada yang ribuan. Terus ke bawah. Tuh ya, berarti fluktuasi. Nah, berarti ini pakai dua rumus teman-teman. Tapi kalau sama semua pakai satu rumus. Ke atas, Mas Kevin. Di C2 sama dengan left. Gimana Pak? Left. C2, di C2. Oh, C2. Terus Pak? Sama dengan left. Ulang lagi. Buka kurung. Geser ke kiri. Ke data, oke. Ini pakai koma atau titik koma nih? Titik koma ya? Titik koma. 3. Kan ini karena ratusan ya. 3. Oke, tutup kurung, enter. Nah, oke. Sekarang ke hasilnya, klik 2 kali. Compare, klik 2 kali tuh.
Sebelah kanan kan ada tombol tuh, kotak hijau tuh. Klik 2 kali, tek tek. Nggak usah ditarik, diklik aja 2 kali. Tek tek mouse-nya. Oke, otomatis kan. Oke, sekarang kita geser up ke bawah. Up, atas dulu, atas. Yang kayak yang 1057 tuh. Bawah, bawah. 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 Oke, up. Up. Ya, 1057 diklik tuh sebelahnya hasilnya. Klik. 3 diganti 4. Klik 2 kali, tek tek, 3-nya diganti 4. Berarti kan ini ribuan ya, teman-teman. Kan karena dia berfluktuasi, kecuali dia sama semua pakai satu rumus. Kayak ke bawah. Bawah, up. Kayak dari 104 tuh, berarti berubah jadi 4. Oke. Tek. Enter. Oke, sekarang diklik 2 kali tuh 1047-nya. Katasin. Tek tek. Oke. Ya, sekarang katasin. Oke, dari 630 sampai bawah di blok. Oke. Klik kanan, copy. Oke. Klik kanan lagi. Klik kanan lagi. Paste spesial. Ya, ke bawah lagi. Pilih value. Pilih value. Oke. Aturan jangan di sini. Ctrl Z kali, Ctrl Z. Tetap di C2 paste value-nya. Kursornya. Oke, klik kanan. Paste spesial. Value. Oke. Ya, itu ada tanda seru kuning ya. Klik convert to number. Oke, ya tadinya udah rumus, sekarang udah hilang kan rumusnya ya. Oke, kalau sudah klik home. Kemudian di tengah-tengah tuh di number ada koma, diklik tuh. Di bawah general ada koma. Terus samping kanan. Nah, di bawah general ke kiri, ada koma, klik koma. Nah, klik. Oke, selesai. Nah, adjustment clause-nya di delete. Gimana, Pak? Adjustment clause-nya di delete yang B itu. Nih. Ya, di blok, klik kanan, delete. Dan namain harga ANTM. Oke, ya data sahamnya udah. Nah, kemudian kita kan tadi saya bilang secara teori kemarin berarti membandingkan harga saham dengan harga pasarnya untuk mengetahui resiko sama return, hubungan antara pasar sama portofolionya. Oke, sahamnya udah, berarti kita ambil yang pasarnya. Balik lagi ke Yahoo Finance. Ini kita pakai cara kalian ya, Excel-nya. Sebenarnya ada paling cepat pakai shortcut, cuman takut teman-teman bingung, jadi saya menyesuaikan dengan cara kalian menggunakan Excel. Oke, kalau sudah di menu search atas, klik pangkat 6. Pangkat 6 itu pangkat shift 6 di keyboard kan ada JKSE. Oke, klik composite index. Klik. Oke. Sama kayak tadi historical data. Balik mana nanti Pak ya?
Ya, kita tunggu datanya keluar dulu ya. Besok. Dia. Pak. Universitas. Ngerti, Le? Berarti makan enggak nasar. Masih loading ya, Kevin ya? Iya, Pak. Ya, kita tunggu ya. Udah, Pak. Ya, bawain. Nah, itunya sama. Time periodnya 5Y. Sumpah Leo. Manly. Aja, nah. Apply. Apply. Apply dulu. Oke, di scroll ke bawah, pastikan sudah berubah. Oke, sudah, baru download. Oke, diklik. Muncul apa? Lah iya maksudnya Mana data ininya tadi di blok A-nya. Oke, data. Bukan gitu, satu aja. Kevin, waduh lupa Kevin. Yang A aja Kevin. Oke. Data text to column. Ya. Next. Koma. Teman-teman, ini saya unstable jaringannya. Izin off cam dulu ya, boleh? Nggak pakai kamera? Silakan, Pak. Ya. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Next. Finish. Oke, open sampai close di blok, di delete. Oke, klik kanan, delete. Volumenya delete. Volumenya aja, Mas. Ctrl Z. Volumenya aja. Oke. Digedein. Oke, sekarang sama tuh. Kita cek scroll ke bawah. Ini. Ini pakai ribuan, ratusan atau puluhan ribu? Teman-teman, ratusan, puluhan ribu atau ribuan? Oke, berarti sama dengan ya, ini karena dia ribuan semua, berarti pakai satu rumus aja. Buka kurung, geser kiri, ya, titik koma, ya, tutup kurung. Karena ribuan berarti dia 4. Klik 2 kali. Oke, ke bawah, cek dulu ke bawah. Oke ya, ribuan semua ya. Oke, ke atasin, klik kanan, copy. Copy. Nah. Ya, klik kanan, paste. Ya, jadi intinya jangan pernah makan pasta sebelum kita ngopi, ya. Nah, itu kalau di Excel gitu. Jadi kalau
belum kopi nggak bisa kita makan pasta ya. Oke. Oke. Nah, yang tanda serunya diklik convert to number. Ya. Terus home. Ya, sekarang ya. Ini apa, Pak? Delete aja, delete. Namain harga IHSG. Harga apa? IHSG. Kalau sudah diblok, yang B-nya diblok, kok di klik kanan copy. Nah, sekarang pindah ke data Excel yang saham. Oke, diblok C-nya diblok dulu. Enter. Oke. Samping harga IHSG diketik return Antam, return IHSG. Sampingnya. Sampingnya lagi beta. Ya. Oke. Nah, cara cari return, oke, taruh lagi catatannya di N9. Perhitungan return. Ya, geser ke samping. Buka kurung. Harga terbaru dikurang harga sebelumnya. Tutup kurung. Dibagi harga sebelumnya. Oke, udah ya teman-teman ya, dicatat ya. Kalau sudah, yuk kita implementasikan. Yuk. Ah iya, lupa nih, teman-teman, kan yang paling atas 2016 ya. Paling bawah 2020 ya datanya ya. Yang terbaru 2020 atau 2016? ...2020, sehingga harus kita balik kan. Nah, sekarang di blok nih, dari date sampai beta. Ngebloknya jangan kayak gitu. Siapa? Mas Kevin. Oke, Ctrl Shift tahan. Jangan kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa deh. Ctrl Shift tahan ke bawah, ke samping. Jangan kayak gitu, kelamaan. Mas Kevin. Ini saya nahan, Pak, Ctrl Shift. Jangan pakai mouse. Oh. Oke, sudah. Kemudian home, kemudian geser tuh shot filter. Kanan pojok. Diklik panahnya, pilih custom shot. Oke, jangan ascending descending. Nah, kalau ascending descending nanti datanya berantakan. Yang sebelah kanannya nggak ke bawah. Shot by-nya dead. Shot by dead. Shot by, bukan itu, bukan. Nah. Klik shot by-nya. Ordernya new stoldes. Oke. Nah, oke, udah di atas ya data terbarunya ya. Oke, ke atas kita cari returnnya. Berarti return Antam sama dengan buka kurung harga Antam bulan Maret 2021 dibagi, ya itu April ya, April dikurang. Lihat tuh rumusnya. Dikurang
data Maret 2021. Antam. Oke, tutup kurung. Dibagi Maret lagi, dibagi Maret. Diklik lagi Maretnya. Data Maret Antam. Oke, enter. Oke, sekarang hasilnya diklik 2 kali. Tepak. Oke, ke bawah. Yang div-nya delete. Oke, ke atas lagi. Enter aja, enter. Div-nya belum ke delete tuh. Ke bawah, terus. Oke, ya udah ya, ke atas. Ya, return ISG gampang tuh kalau udah jadi template kayak gini. Yang return Antam yang paling bawah, yang paling pertama di copy. Enter. Delete. Ini delete juga, Pak. Tapi rata-rata orang kaya raya Ke atas. Iya. Ya udah ya. Nah, betanya berarti kita hitung sama dengan rumus sama dengan slope, sama dengan slope pakai E, buka kurung. Nih teman-teman tolong dicatat nih. Di sini kan ada Y sama X. Y itu data return Antam, X itu rata return ISG. Saya ulang lagi, tolong dicatat. Y return Antam, return saham, X return ISG. Oke, berarti geser ke return Antam. Geser ke return Antam. Di Ctrl Shift tahan ke bawah. Oke, titik koma. Titik koma. Ya, hilang datanya. Ulang. Oke, Ctrl Shift tahan, ke bawahin. Oke, langsung titik koma. Oke, baru ke return ISG. Ctrl Shift tahan ke bawah. Tutup kurung, enter. Habib. Enter. Oke. Ya. Dah. Oke, kalau sudah, ya ini kalau beta cuma satu, jangan copy. Catatan di bawah N. Catatan di bawah perhitungan return. Y itu return saham, Y. Terus saja Y, sebelahnya ya terserah lah. Sebelahnya aja langsung. Return saham. Bawahnya lagi X. Return ISG. Oke, berarti cara bacanya kemarin gimana? Yang Markowitz kita ulangi lagi ya. Beta, hasil beta misalnya sini di N15 tuh. Catatan di bawah X. Oke. Hasil. Sampingnya korelasi. Katasin. Samping hasil korelasi. Sampingnya lagi implementasi. Hasilnya di atas 1.
hasilnya ditulis tuh di atas satu, Mana, Pak? di bawah. Di atas satu, di bawah sama dengan satu, sama minus. Minus. Iya. Ditulis aja, tulis. Pakai apa? Pakai U, Pak? Pakai U. Minus. Nah, masih ingat nggak teman-teman kalau korelasinya di atas satu itu apa? Hubungannya, teman-teman. Kalau korelasi di atas satu berarti positif dan masih ingat nggak teman-teman? Kalau di atas satu positif dan signifikan. Kevin masih ingat nggak pelajaran statistik mata kuliah? Oh, Pak. Udah lupa. Ya ini sebelumnya udah diajarkan materi di sebelum TS. Nah di bawahnya positif, positif dan tidak signifikan. Nah di bawahnya abnormal, pakai B, bukan abnormal kafe, bukan. Pakai A, Oh. Abnormal. Nah, di implementasinya gimana? Digedein dulu tuh kolomnya biar kelihatan. Implementasinya apabila risk and return dan return pasar naik, maka risk and return saham akan lebih naik. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau turun sama lebih turun. Begitu juga sebaliknya ketika turun. Sebaliknya ketika turun. Ya. Jadi ibaratnya gini, kalau di harga pasarnya naik gitu kan, risk and return-nya, maka resiko sama return dari saham karakter dengan beta di atas satu itu dia akan di atasnya lebih naik, gitu kan? Ibaratnya gini, harga ISG-nya 5.000, harga sahamnya itu bisa naiknya lebih tinggi, gitu kan? Return-nya. Ya kalau yang di bawah satu tulis saja, tulis sama dengan halo. Ya kalau yang di bawah satu lanjut. Nah, apabila risk and return pasar naik, ya tinggal diterusin aja tuh, ya maka return sahamnya akan naik. Dia sama-sama naik, tapi naiknya nggak signifikan sahamnya, nggak jauh beda returnnya. Ya. Akan naik, bukan lebih naik, akan naik. Iya. Itu kan masih pakai yang atas. Itu tulisannya mesti lebih naik. Akan ikut naik. Dan searah. Ya. Jadi ibaratnya kalau grafik itu, kalau yang satu jaraknya agak jauh, kalau ini jaraknya beda tipis nih. Ya. Begitu juga sebaliknya ketika turun. Ya, kalau abnormal
Kalau abnormal dia spekulatif. Spekulatif dan fluktuasi. Enggak, ini tulis aja spekulatif dan fluktuasi. Oke. Geser ke samping. Geser ke samping. Samping implementasi ditulis. Samping implementasi ditulis. Contoh. Nah, bawahnya biasanya kalau yang saham data 1 ini saham LQ45, Bu. Saham LQ45. LQ45, Pak. LQ45. Itu, Pak. Iya. Kalau yang kedua, kalau di bawah sama dengan 1 biasanya saham growth. Saham growth. Ya, kalau yang minus itu biasanya saham spekulan kayak penjudi gitu kan, spekulatif. Itu saham gorengan. Saham gorengan ya, saham spekulan atau saham gorengan. Digedein tuh implementasinya biar nggak ketutup. Klik 2 kali aja, tetap. Oke. Nah, berarti oke. Nah, ini kan dasar yang kemarin sebelum UTS yang diterangkan kan, hubungan korelasinya. Oke, sekarang kita ingin tes nih. Digedein aja, digedein, Mas. Nggak kelihatan saya. Oke, geser ke kiri. Oke, kita ingin buktikan ya. Kita bikin grafiknya. Dari data di blok caranya data ke data dulu. Det. Di det. Ya, insert. Oke, pilih grafik line. Grafik line. Line itu di atas pie. Kiri. Kanan dikit 1. Kelewatan. Grafik. 1 lagi. Nah, itu ya. Klik. Pilih yang pertama. Ini, Pak. Ya, betul. Nah, sekarang klik kanan pada grafik. Select data. Nah, harga Antam unchecklist, harga IHSG unchecklist, beta unchecklist. Oke. Nah, tuh ya. Ditulis chat title-nya. Tulis ya. Return Antam versus return IHSG. Oke. Geser ke atas, taruh di samping beta grafiknya biar rapi. Ini tulisan catatannya ke kiriin aja nih, ke kananin. Gimana caranya, Pak? Ini yang ya di situ biar nggak ketutup nih tulisannya, dipindahin dulu. Ini gimana? Control Shift tahan plus. Lagi terus lagi. Oke, sekarang kecilin grafiknya ke kiri. Udah. Klik grafiknya. Oke, geser kiri. Lagi. Ya. Nah, teman-teman, karena dia betanya di atas 1, kita lihat tuh. Ya. Dia kalau naiknya signifikan tuh.
Yang abu-abu kan itu risk and return dari Antam tuh saham itu. Yang IHSG tuh. Ya kalau ketika IHSG naik, tuh dia naiknya naik signifikan. Ketika turun, turunnya lebih turun daripada IHSG-nya. Tuh kalau dia betanya di atas 2. Di atas 1 ya. Kan ini hasilnya betanya 2 ya. Berarti dia pakai yang mana nih? Saham Antam pakai yang mana hasilnya? Di atas 1, di bawah sama dengan 1 atau minus? Di atas 1, Pak. Di atas 1 berarti positif signifikan. Jadi kalau naik ketika risk and return dari pasarnya naik gitu kan, maka dia akan lebih naik, jaraknya jauh tuh. Teman ya, jaraknya jauh. Ketika turun, dia lebih turun daripada ininya ya, dari return dan resiko dari IHSG. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah kita akan melihat datanya sudah valid atau belum. Ya, caranya dengan grafik scatter plot. Kursornya taruh di bawah grafik. Kursornya di bawah grafik di G berapa tuh? Sini, Pak. Iya. Ke bawah lagi, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi bawah. Oke. Insert. Klik grafik yang samping lingkaran tuh. Oke. Klik. Sebelah kiri. Yang pertama. Ini, Pak. Ya, oke, klik. Oke, klik. Digeser ke bawah. Kosong ya, teman-teman. Kosong ya, Kevin ya. Aduh. Kevin masih jomblo nih kayaknya. Hatinya masih kosong. Ya. Nah, kalau sudah diketok dulu hati Kevin tengah-tengah. Ke kanan. Select data. Oke, karena Kevin masih jomblo, ditembak dulu nih, add gitu kan. Nah, ya cariin cewek nih. Namain nih, kalau udah pacaran namain. Kevin Bilong. Bukan Kevin Bilong. Namain return and risk Antam. Ketik manual. Return and Antam. Kok jadi resik gitu, Riz? Itu resik gitu. Hapus dulu, hapus. Dulu zaman SMP saya diajak teman orang Bali. Ya. Oke, kalau sudah klik panah hitam yang X. Bukan, yang X. Ya, klik. Oke, X itu apa? Ambil data apa X? Teman-teman, tadi. X itu data apa? Return, berarti di blok return IHSG-nya. IHSG apa? Antam, Pak. Itu lihat X tadi itu apa? Catatannya. X itu return IHSG. Ya, berarti diklik return IHSG. Bukan kayak gitu. Caranya bukan kayak gitu. Klik datanya. Oh. Bawahnya. Oke, di blok sampai bawah. Ctrl Shift tahan ke bawah. Oke, udah. Klik lagi. Klik lagi panahnya. Ini, Pak. Ya, sekarang yang ke Y. Ya, mantannya hapus dulu tuh, masih ada mantan tuh. Bin, berat kayaknya. Klik Y-nya return saham. Ctrl Shift ke bawah. Klik. Oke. Nah, kata SIM. Oke. Kalau sudah diklik tuh titik yang jomblo sebelah kanan warna biru yang sendiri yang di 0,1 tuh.
Yang titik biru. Yang di 0,1 tuh. Ya, klik kanan. Add trendline. Trendline. Pilih yang paling bawah. 2 dari bawah. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, display equation on chart. Oke. Nah, itu kan. Nah, sekarang close dulu. Format trendline-nya close. Nah, itu ada hasilnya kan. Y sama dengan 2. Diklik tuh. Di ke atasin. Biar kelihatan. Geser ke atas. Ya, ke bawain lagi, ke bawain. Oke. Ya. Nah, ini jadi ini cara kedua untuk mencari beta dengan cara scatter plot. Kalau tadi kan pakai rumus ya. Kalau ini pakai scatter plot. Ya. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin mencari beta dengan regresi, dengan statistik? Nah, itu ada. Di Excel ada namanya Excel statistik. Nah, caranya gimana? Klik data. Oke, sebelum saya munculkan Excel statistik, cara bacanya gini, yang scatter plot. Jadi kalau datanya dia bergerumul seperti ini nih, ya, garis miring kan ini slope nih. Yang biru ini kan datanya, returnnya. Nah, kalau dia bergerumul seperti ini, berarti dia positif dan signifikan. Artinya datanya dia mengkonfirmasi. Jadi ketika resiko dan returnnya naik, maka dia resiko dan return sahamnya akan lebih naik. Gitu. Kalau dia minus, berantakan sebarannya. Gitu kan. Kalau yang di bawah satu sama dengan satu, dia mendekati slope tapi nggak padat kayak gini, gitu kan. Singkat. Oke. Terus bagaimana dengan Excel statistik dengan regresi? Caranya, ini kan belum muncul ya fungsi Excel-nya, statistiknya. Caranya klik file dulu. Klik more bawah. Klik more-nya. Option, more, option. Add in. Analisis toolpath. Yang pertama atas, ya. Klik, udah. Kemudian bawah, go. Bawah, go. Checklist. Oke. Nah, kalau udah berhasil seperti ini tuh. Sebelah kanan kita klik data, muncul data analisis. Klik data analisis. Klik data analisis kanan pojok. Demi Allah, saat pasti lihat. Nggak sengaja kemarin coba. Di aqua galon kan. Nah, dia dorong aqua tuh pakai baju yang segini. Pilih regression. Lebih dengan PL berarti, Pak. Ke bawah. Atau yang kuku-kuku di sini aja. Dengan PL. Kayaknya sengaja. Ya, oke. Ya, klik panah hitamnya. Masukin lagi. Y itu apa Y? Ya, Y, jangan kayak gitu ngebloknya. Data. Ya, Ctrl Shift ke bawah. Ctrl Shift tahan ke bawah, bisa nggak? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Kalau nggak mau, scroll dulu ke bawah. Scroll dulu ke bawah. Oke, Shift-nya tahan, klik paling bawah. Shift-nya tahan, klik paling bawah. Oke, udah. Balik lagi, klik panahnya. X, klik X. Klik, scroll lagi ke bawah. Oke, balik lagi. Ya, output ranks. Klik output ranks. Klik panah hitam. Kebawain. Nah, taruh di itu di bawah grafik scatter plot. Klik kursornya. Nah ya, situ. Tek. Oke, balik lagi ke panah. Oke.
Oke. Nah, teman-teman kalau yang suka dengan statistik, nah kita lihat ya. Hasilnya seperti ini. Yuk. Hampir sama aja dengan output dari SPSS. Ya. Enaknya kalau pakai Excel statistik ya dengan satu data kita udah bisa ngapa-ngapain. Nah, X variabelnya tandain tuh. X variabelnya tandain. Yang koefisien 2,3 tandain. Bawah X variabel. Yaitu warnain. Nah, itu betanya. Ya. Yang ini doang, Pak. Iya. Ya, itu harus sama ya. Antara regresi beta sama beta secara Excel. Ya. Oke. Nah, kira-kira teman-teman oke. Ke kanan. Samping implementasi kan ada contoh. Terus ya ditulis investor berdasarkan resiko. Oke. Nah, berarti kalau yang ini, kalau yang saham LQ45 high risk high return ini cocoknya untuk investor karakter risikonya gimana? Kan kemarin ada dibagi 3 ya. Ada apa aja? Risk taker, risk averter, risk neutral. Satu lagi sih ada sih spekulan. Ini masuk ke mana nih, teman-teman? Kalau betanya di atas 1, cocok untuk investor yang gimana? Risk taker kah? Risk averter, risk neutral, atau spekulan? Risk taker, Pak. Ya, risk taker. Ya, diklik, ketik risk taker. Kalau yang ini apa? Ya, masuknya. Risk. Bisa dua-duanya. Risk averter dan risk neutral. Averter. Ya. Kalau risk averter berarti kan di bawah 1, gitu kan. Kalau risk neutral kan sama dengan 1, gitu kan. Nah, kalau ini lebih ke penjudi nih, spekulan. Ya. Para spekulan nih. Bahasa kerennya spekulan gitu kan. Ya, spekulan aja lah, jangan penjudi terlalu kasar. Nah, berarti ke kiri. Nah, berarti kalian tinggal tambah prolog nih. Berarti kan teman-teman nanti prolognya kayak gini. Berarti kan ini hasil mini analisanya dari analisa imbal hasil dan resiko. Jadi kalian tulis tuh, misalnya kayak penulis berdasarkan analisa imbal hasil dan resiko dari saham Antam, diketahui ya saham Antam memiliki beta di atas 1, yaitu sebesar 2, sekian. Yang berarti memiliki korelasi yang di atas 1. Artinya korelasinya positif dan signifikan. Ya, di mana apabila risk and return pasarnya naik, maka risk and return dari saham Antam itu akan naik. Terlihat dari grafik, coba grafik return Antam dan return IHSG, di mana ketika return dan resiko dari saham Antam naik, pasar yang warna kuning naik, maka return dan resiko sahamnya lebih naik, terlihat dari grafik tersebut. Begitu juga kebalikannya. Return dan resiko IHSG-nya turun, maka return dan risk dari sahamnya lebih turun. Karena betanya di atas 1, korelasinya positif dan signifikan. Ya, seperti itu ya.
Ya, dan untuk saham ini ya cocoknya direkomendasikan ya untuk saham-saham LQ45 dan cocok untuk direkomendasikan bagi investor yang memiliki karakteristik risk taker. Nah, gitu ya cara prolognya. Nah, kamu buat ya Kevin ya. Gimana, Pak? Ya, nanti kamu buat kayak gitu ya. Oh iya, Pak. Ya, itu tinggal digabung-gabungin aja bahasanya dari data yang ada, penjelasan. Ya. Jadi kan ini udah jadi rekomendasi kan. Jadi kalau berarti saham Antam nih nggak bisa nih kalau buat risk averter nih atau risk netral, nggak cocok karena ini untuk risk taker, betanya di atas 1. Oke. Mau dilanjut teman-teman atau mau cukup sampai di sini dulu, takut pusing? Gimana teman-teman? Mau dicoba-coba dulu atau mau lanjut? Halo? Waduh, pada kemana nih? Tidur nih kayaknya. Ya, coba Ya, dulu, boleh. Pak. Ya, silakan coba dulu, ada waktu sekitar 30 menitan tuh. Ya. Mau dikumpulkan kapan nih teman-teman? Mau dikumpulkan. Kenapa? Khairul, kapan? Oke, minggu ya, minggu depan. Kayak selalu aja. Boleh disetujui minggu depan ya. Kata apa Kevin? Hari ini Kevin. Sombong banget sih Ya, Kevin kumpulin tentang ini, kita. Pak. Hah? Kumpulin yang ini. Kumpulin. Oke, sahamnya berdasarkan saham yang saya bagi waktu itu, teman-teman. Kalau Kevin bolehlah, ini bonus nggak apa-apa. Tinggal kamu kasih prolog Kevin ya. Ya, Pak. Kasih prolog. Hasil analisa gitu. Hasil analisa. 1 kolom aja. Hasil analisa gitu kan. Oke, yang lainnya teman-teman, kayaknya waktu sebelum UTS saya pernah bagikan saham LQ45, bener nggak? Iya, Pak. Ya, silakan pakai menggunakan saham tersebut. Dan ini sebelumnya pernah saya ajarkan juga dan saya ulangin lagi. Sekarang lebih detail dan saya posisinya jadi kalian gitu dengan cara kalian. Oke, ya teman-teman ya silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di minggu depan di kolabor ya. Sekarang kolabornya kan saya nggak bisa akses nih dari pagi nih, kelas pagi juga sama. Jadi untuk Kevin minta tolong dong people-nya di screenshot, kirim di grup buat people-nya ini yang anak-anak yang hadir. Tuh diklik tuh yang gambar kepala orang. Totalnya ada berapa ya? Lupa saya. 33, Pak. Ya itu di screenshot tuh. Ya. Satu-satu, Pak. Enggak, di screenshot aja. Misalnya dari contoh bentar. Kevin sampai siapa screenshot, semuanya harus kelihatan gitu. Nanti kebawain lagi Khairul sampai siapa screenshot. Nanti saya ngisi absen di mahasiswa berdasarkan ini. Jadi teman-teman yang mengikuti sampai akhir saya hitung masuk. Kalau nggak ada berarti saya nggak hitung, nggak masuk. Ya, teman-teman tolong dikerjakan karena untuk materi pada minggu selanjutnya, kalau teman-teman nggak mengerjakan materi yang minggu ini nggak bakal bisa mengikuti materi yang selanjutnya. Dan ini nggak bisa di copy paste teman-teman, ya nggak bisa di copy paste karena datanya beda juga, ya. Dan rumusnya itu nggak bisa langsung berjalan begitu aja, jadi nggak bisa di copy paste. Jadi harus benar-benar kalian kerjakan sendiri, ya. Jadi teman-teman, ya tolong ikuti sampai akhir karena nanti UASnya adalah project, ya salah satunya adalah kita akan menganalisa saham seperti ini, ya. Jadi kalau teman-teman bingung nanti UASnya juga tambah bingung, ya kalau nggak diikuti dari awal. Oke. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Biar dicoba-coba dulu. Sudah di screenshot Kevin? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nanti kirim di grup ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, mungkin kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari
ini bermanfaat ya. Oke, kalau bingung masih malu-malu silakan tanyakan di grup kelas ya. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan lagi nanti di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Ya. Oke, saya izin live ya.